Assalamualaikum sahabat rasa, apakah kalian tahu kapan munculnya Dabah itu? Simak video ini terus, jangan sampai kelewatan. Kemunculan Dabah sebagai tanda hari kiamat ini dinukil dari salah satu riwayat hadits yang diceritakan. Abdullah bin Amr, dia mengutip sabda Rasulullah SAW yang berkata, "Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, Dabah menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Hari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hal ini kemudian ditegaskan dalam salah satu firman-Nya surah An-Naml ayat 82. Allah SWT berfirman, artinya, apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi, Dabah, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Ibnu Katsir berpendapat, kemunculan Dabah menjadi tanda pertama hari kiamat di bumi, sementara matahari terbit dari barat menjadi tanda kiamat pertama yang ada di langit. Ciri-ciri Dabah. Dabah secara bahasa merupakan sejenis binatang melata yang bisa berbicara. Meski demikian tidak ada hadits Rasulullah SAW yang mengungkapkan ciri-ciri Dabah secara spesifik. Namun, keterangan ciri Dabah dapat dinukil dari atsar para sahabat. Salah satunya Ibnu Abbas yang pernah menyebutkan ciri-ciri Dabah sebagai hewan yang mampu berbicara dengan manusia. Dia memiliki semua warna hewan yang ada dan memiliki karakter setiap umat. Karakternya dari umat ini adalah berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dabah itu berbicara dengan manusia dalam bahasa mereka masing-masing, kata Ibnu Abbas, diterjemahkan Mahir Ahmad Syufi dalam buku Tanda Kiamat Besar. Di samping itu, Ibnu Abbas juga mendefinisikan Dabah sebagai hewan berambut dan bulu yang mengandung semua warna dan memiliki 4 kaki. Bahkan bentuk ganjil Dabah juga dijelaskan Ibnu Abbas sebagai hewan berwajah manusia. Dabah memiliki leher yang panjang, terlihat dari timur dan barat. Wajahnya seperti wajah manusia, paruhnya seperti paruh burung, berikut keterangan Ibnu Abbas. Besarnya ukuran Dabah pun dibuktikan dari keterangan Amr bin Eshra. Ia mengatakan, kepala Dabah bisa menyentuh langit sementara kakinya belum keluar dari bumi. Ibnu Umar menambahkan, saat Dabah berlari, kecepatannya bahkan seperti larinya kuda selama 3 hari. Padahal sepertiga badannya juga belum keluar dari bumi. Sebab itu pula, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari Dabah pada hari kiamat kelak. Ia ditugasi Allah SWT untuk mendatangi manusia di bumi seolah membawa daftar nama mereka semua. Kemudian Dabah juga akan memberikan tanda pada manusia sebagai pembeda orang yang beriman dan kafir. Hal ini dijelaskan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Saat keluar dari bumi, Dabah akan mengebaskan debu dari kepalanya sembari membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Tongkat itulah yang digunakan Dabah untuk memberi tanda pada manusia. Dengan tongkatnya, Dabah akan menghancurkan hidung setiap orang kafir dan menorehkan kafir di kening mereka. Ia akan menghiasi wajah setiap orang beriman dan menorehkan mukmin di kening mereka, tulis Ibnu Katsir. Kedatangan Dabah. Banyak riwayat sahabat yang menjelaskan lokasi munculnya Dabah. Salah satunya dari Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim yang mendengar cerita Hudzaifah soal cerita Rasulullah SAW tentang kemunculan Dabah. Dijelaskan bahwa Dabah akan muncul di bumi sebanyak 3 kali. Pertama, Dabah akan muncul pertama di pedalaman terpelosok. Kemudian, pada kemunculan kedua, barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Makkah. Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang sedang berada di masjid yang paling agung, terbaik, dan paling mulia di sisi Allah yakni Masjidil Haram, hari At-Tayalisi dan Hakim. Pada momen itulah, Dabah memberi tanda berupa stempel pembeda antara orang-orang beriman dan kafir. Wallahu alam.
Ya itulah sahabat rasa penjelasan tentang kemunculan Dabah pada akhir tahun. Terima kasih telah menonton video ini, terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.